Tapi begitu satu pihak sudah menang dan memerintah, dia tidak boleh lagi berpikir dengan cara yang sama untuk menghadapi kelompok masyarakat, lalu dia menggunakan jasa buzzer atau influencer. Itu sangat tidak justified. Bahkan saya mengatakan itu jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini ada berita yang juga hangat soal influencer, soal buzzer RP. Ini ada dari ICW ya, dilansir banyak media, menarik sekali ya untuk dibahas. ICW ungkap influencer makan uang negara sampai 90,45 miliar. Banyak juga untuk influencer ini ya. Orang menyebutnya influencer, kadang-kadang buzzer ya, tergantung bagaimana sudut pandang kita. Tapi ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seorang sahabat yang memberikan saya 2 buku ini. Jadi ada buku yang baru saja sampai ke saya ya, cepat juga, kirim WA ke saya hari Rabu, lalu hari Jumat sudah datang, dari Hendarmin Rana Direksa ya. Bukunya Bedah Konstitusi lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia. Ada apa dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1945, original, maklumat nomor 10, UUDS RIS, UUDS 50, Undang-Undang Dasar 45 pasca Dekret 5 Juli 59, UUD 45 di era Orde Baru, UUD 45 amandemen 1 sampai dengan 4. Biasa ya. Di sini ada juga penyerahan buku kepada Presiden Joko Widodo ya. Penulis tidak mudah lagi ternyata, kelahiran Payakumbuh 10 Maret 1944, tapi sekarang tinggal di Bandung. Ini buku pertama yang diberi ya. Kemudian buku keduanya adalah Visi Bernegara, Arsitektur Konstitusi Demokratik. Mengapa ada negara yang gagal melaksanakan demokrasi? Kurang lebih sama ya. Ya, tentu sama. Ditulis oleh penulis yang sama, Hendarmin Rana Direksa, yang saya katakan tadi kelahiran tahun 1944. Wah, luar biasa, semangat ya. Ya, dia mengirimkan setelah saya tampil di Indonesia Lawyers Club, dia kemudian mengirimkan WA ke saya mengatakan, "Selamat pagi Pak Refli, mengenalkan saya Hendarmin R, tinggal di Bandung. Kita pernah jumpa di Mabes Polri kasus cicak dan buaya versus buaya. Kapan ya?" Saya lupa ingat ya. "Saya sependapat dengan pandangan-pandangan Anda. Pandangan Anda sesuai dengan pandangan saya dalam buku yang saya tulis, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Satu Kesatuan, dan buku lainnya Dinamika Konstitusi Indonesia. Kalau tidak keberatan, saya ingin mengirimkan kedua buku tersebut dalam kurung gift salam." Salam juga ya, terima kasih Pak Hendarmin ya, sudah memberikan buku, dan sebagai bentuk penghargaan saya muat dan berikan informasi ke Sobat RH sekalian ya. Nah, saya ingin bahas lebih lanjut tentang influencer tadi ya. Seperti yang saya katakan, judulnya adalah ICW ungkap influencer makan uang negara 90,45 miliar rupiah. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia dan banyak media lainnya ya. Jakarta, CNN Indonesia. Indonesia Corruption Watch. Saya pernah bercanda ini, orang Indonesia nonton korupsi. Indonesian Corruption Watch ya, menyatakan pemerintah diduga menggelontorkan anggaran 90,45 miliar untuk jasa influencer. Wah, influencer itu bagus banget tuh bahasanya, itu bahasa amelioratifnya ya. Bahasa peyoratifnya, makna buruknya adalah buzzer. Lebih buruk lagi buzzer RP. Baik individu atau kelompok dengan tujuan memengaruhi opini publik terkait kebijakan. Wah, dia bahasa Indonesia baku ya, kalau mempengaruhi, mem sama P
gabung jadi lebur P-nya, memengaruhi. Peneliti dari ICW, Egy Primayoga, mengatakan hal tersebut merupakan temuan ICW dalam data yang dikumpulkan pada 14 hingga 18 Agustus 2020. 4 hari saja dikumpulkan data. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri layanan pengadaan secara elektronik LPSE ya. Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai 90,45 miliar rupiah untuk 40 paket pengadaan. Biasa pengadaan barang dan jasa ya. Kata dia dalam konferensi pers bertema Rezim Humas, berapa miliar anggaran influencer yang digelar secara daring Kamis 20 Agustus. Anggaran-anggaran itu dikeluarkan oleh sejumlah kementerian. Egy menyampaikan anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak 2017. Sejak 2017 Pilkada DKI ya. Berdasarkan temuannya, saat itu ada 5 paket anggaran belanja dengan nilai 17,68 miliar rupiah. Angka itu mengalami peningkatan di 2018, yaitu 15 paket pengadaan senilai 56,55 miliar rupiah. Selanjutnya, di 2019 turun menjadi 13 paket pengadaan dengan total nilai 6,67 miliar. Sementara di 2020 hingga saat ini terdapat 7 paket pengadaan dengan total nilai 9,53 miliar. Wah, di sini ada juga nih pola rekrutmen buzzer ya. Luar biasa CNN Indonesia ya. Boleh juga nanti ditampilkan. ICW memberikan catatan sejumlah lembaga yang menggunakan jasa influencer. Di antaranya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan jumlah paket pengadaan jasa influencer sebanyak 4 dengan total nilai 10,83 miliar rupiah. Lainnya Kemendikbud dengan total paket pengadaan jasa influencer sebanyak 22 dan total nilai 1,6 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perhubungan dengan total paket sebanyak 1 dan nilainya 195,8 juta rupiah. Kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan total paket 1 dan nilainya 150 juta rupiah. Untuk contoh programnya, Egy menyebut soal pengadaan sosialisasi penerimaan peserta didik baru PPDB 2019 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Jasa artis Grita Agatha dan Ayu Sita Widyartuti Nugraha pun digunakan senilai 114,4 juta rupiah. Selain itu, pihaknya juga menemukan Kemendikbud menggelontorkan anggaran untuk menyosialisasikan PPDB 2019 melalui 2 influencer lainnya, yaitu Ahmad Jalaluddin Rumi L ya, dan Ali Syakib juga dengan nilai 114,4 juta rupiah. Sebetulnya ada beberapa nama lain, bisa dicek lain di LPSE Kemendikbud. Kalau cek influencer pasti keluar nama-namanya, ucap Egy. Wah, luar biasa ini. Alur kerja industri buzzer. Ada juga sih. Boleh juga dimuat nih. CNN Indonesia. Berangkat dari itu, ICW menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya hingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer. Samikna atau dengan ICW ya. Dia pun menyatakan pemerintah seharusnya transparan dari segi anggaran, baik alokasi atau penggunaannya. Publik sebenarnya berhak tahu kebijakan yang menggunakan influencer dalam sosialisasinya, kebijakan mana saja. Influencer juga harus memberikan disclaimer bahwa ini adalah aktivitas berbayar atau yang didukung pemerintah dalam publikasikan postingannya, kata Egy. Pada Maret lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pemerintah mengeluarkan dana untuk kepentingan promosi pariwisata. Selain untuk influencer, demi meredam dampak virus corona, pemerintah juga menganggarkan dana 103 miliar rupiah untuk promosi dan kegiatan pariwisata sebesar 25 miliar rupiah. Luar biasa ya. Influencer, buzzer, dan lain sebagainya, Jadi sobat era sekalian ya, ini menarik ya, fenomena menggunakan influencer atau buzzer di media sosial itu memang fenomena yang ya jamak terjadi, terutama sejak zaman
pemerintahan Jokowi 2014. Karena memang penggunaan internet yang masif, penggunaan medsos yang masif, penggunaan Android yang masif, sehingga semua orang bisa mengakses cepat. Semua orang punya gadget di tangannya. Jadi karena ada kemajuan-kemajuan teknologi seperti itu, ditambah memang ada fenomena persaingan politik. Kalau 2014 ya tentu saja berhadapan Prabowo dengan Jokowi sendiri, di mana peran yang namanya cyber war itu terjadi juga ya. Karena itu dibutuhkan influencer, dibutuhkan buzzer. Dan buzzer influencer itu orang yang direkrut, baik orang yang memang dikenal di masyarakat bisa sebagai influencer, atau orang yang memang aktif di media sosial. Ada beberapa nama, saya tidak perlu sebutkan namanya ya. Nah itulah, kalau kita sebutkan namanya nanti dianggap pencemaran nama baik. Tapi intinya adalah ada aktivitas seperti itu, dipantau dulu orangnya, lalu kemudian direkrut, lalu bekerja untuk istana. Sobat daerah sekalian, menurut saya cara-cara ini tidak justified. Kenapa begitu? Karena menghadapkan negara kepada masyarakat, menghadapkan negara kepada kelompok society. Jadi kalau di perseteruan pilpres sama-sama kampanye, nggak ada masalah menggunakan medsos attack. Kenapa? Karena mereka berusaha mempengaruhi pemilih, dan salah satunya generasi muda. Karena dua-duanya tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi begitu satu pihak sudah menang dan memerintah, dia tidak boleh lagi berpikir dengan cara yang sama untuk menghadapi kelompok masyarakat, lalu dia menggunakan jasa buzzer atau influencer. Itu sangat tidak justified. Bahkan saya mengatakan itu jahat. Itu menyalahgunakan anggaran negara. Kenapa? Karena anggaran negara dipakai untuk menghantam kelompok masyarakat atau mereka yang tidak pro pemerintah. Wah, itu menurut saya termasuk yang kebangetan. Termasuk juga kalau programnya itu adalah mau melakukan sosialisasi atau apapun mempengaruhi opini publik dan lain sebagainya. Kenapa? Tadi ICW mengatakan itu cenderung sebuah ketidakpercayaan diri bahwa program itu baik sehingga perlu membutuhkan jasa influencer atau buzzer untuk mensosialisasikannya. Padahal kalau program itu memang baik dan guna bagi masyarakat, ya pemerintah harusnya percaya diri saja. Kenapa pusing-pusing amat? Ya kan? Dan kalau harus melakukan sosialisasi, ya sosialisasi saja melalui institusi resmi. Institusi resmi, lalu memang pakai iklan layanan masyarakat misalnya, selesai. Tidak perlu pakai influencer dan buzzer. Karena kadang-kadang influencer dan buzzer itu ada satu etika yang dilanggar. Kalau buzzer udah pasti kadang-kadang sering melanggar etika. Tapi influencer, dia kadang-kadang seperti misalnya influencer tentang RUU Omnibus Law. Influencernya tidak tahu kalau itu untuk kepentingan Omnibus Law, itu satu. Jadi pelanggaran etika bagi pemberi kerja. Pemberi kerja harus menjelaskan maksudnya apa. Kerjaan itu, statement itu. Penggunaan media sosial yang harus dia lakukan. Jadi jangan memberikan sebuah pekerjaan yang gelap. Tidak ada transparansinya, tidak ada akuntabilitasnya. Itu satu. Yang kedua, ketika menyampaikan pesan di masyarakat, influencer harus jelas, harus disclaimer, mengatakan bahwa ini adalah layanan masyarakat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh seolah-olah itu adalah keinginan pribadi influencer, pandangan pribadi influencer, padahal maksudnya itu adalah pesan sponsor. Nah ini menyalahi etika, ya Sobat Era sekalian. Jadi seperti tadi ketika saya menunjukkan buku ini, Sobat Era, ya, ini tidak ada pesan sponsornya sama sekali. Kenapa? Ya karena saya hanya ingin menghargai orang yang memberikan buku kepada saya. Mudah-mudahan saya membantu beliau mensosialisasikan buku ini. Tapi tidak ada pesan sponsornya sama sekali. Tidak ada sponsorshipnya sama sekali. Tapi sering sekali kadang-kadang di media sosial, media YouTube, ya, ada pesan sponsornya, ada cerita yang sebenarnya tidak asli, lalu kemudian dibuat seolah-olah asli. Nah, kalau di media-media yang mapan, televisi, kita bisa membedakan reality show, ya, atau dia semacam sandiwara atau fragmen. Ketahuan. Tapi kalau di media sosial sering kita nggak tahu
ini sungguh-sungguh atau enggak? Ya sebagai contoh misalnya, ya kan, ada konten-konten YouTube yang sering bicara jual beli mobil tiap saat. Apa iya membeli mobil mewah, bawa mobil mewahnya ke rumah, lalu tiba-tiba naksir dibeli, lalu istrinya marah-marah? Itu kan nggak masuk akal. Kalau memang itu merupakan sebuah settingan, harusnya dikasih tahu ini merupakan settingan dan lain sebagainya. Tapi ya kalau dikasih tahu begitu mungkin nggak seru, tidak akan memancing orang untuk melihat. Jadi soal-soal etika seperti itu kadang-kadang yang sangat terkait dengan keinginan berdagang, sobat era sekalian. Tetapi itu kan tidak mendidik masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa dididik kalau disampaikan berita-berita yang tidak benar? Atau berita yang tidak benar itu tidak dikatakan bahwa itu adalah hoax dan lain sebagainya. Bisa saja kita menyampaikan sebuah spekulasi, sebuah analisis, tapi kan yang jelas ketika disampaikan ke masyarakat, kita bilang bahwa itu adalah hoax, spekulasi, analisis, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat bisa membedakan antara realita dan analisis, antara hoax dengan fakta, kan begitu. Pencerdasan masyarakat itu karena kita memberikan berita yang sesungguhnya, dengan kategori yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Seperti apa yang saya sampaikan semua ini, kan tidak semuanya saya menyampaikan fakta. Jadi saya membacakan berita bahwa itu adalah versi ICW, artinya fakta yang ditemukan oleh ICW. Nah, saya bacakan. Lalu saya menganalisisnya. Ketika saya menganalisis, itu adalah perspektif pribadi saya sudah. Dan memang ciri channel ini begitu. Jadi ada berita tersebut didasarkan fakta atau didasarkan pendapat, lalu kemudian dibacakan, lalu dianalisis kembali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi kepada Sobat RH sekalian. Dan Sobat RH tahu bahwa bisa membedakan fakta, analisis, hoax, ya kan, data, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ya kita harus jujur menyampaikan kepada masyarakat. Hanya memang tentu ngomong atau menganalisis itu tetap ada boundary-nya. Ya. Saya selalu mengatakan boundary-nya dua kalau saya. Satu, jangan menyinggung personal. Dua, jangan salah. Tapi kalau kita mengkritik keras institusi negara, presiden kita kritik, DPR kita kritik, MA kita kritik, MK kita kritik, DPA kita kritik. Kalau dulu ada DPA ya, DPD kita kritik, nggak ada masalah. Saya berkali-kali mengatakan mereka adalah benda mati. Mereka tidak punya kepala, hati, tangan, mulut, dan lain sebagainya. Mereka adalah institusi yang remains, yang tetap. Karena itu, kita minta institusi tersebut selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik. Walaupun orang kadang-kadang sering tidak bisa membedakan orang dalam institusi dengan institusi itu sendiri. Saya boleh mengkritik DPR sekeras-kerasnya. DPR, misalnya, saya katakan kumpulan tempat orang-orang buangan misalnya, tempat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Karena saya tidak menunjuk orang-orang tertentu, tapi saya kritik institusi DPR-nya. Tapi sering anggota DPR-nya bisa marah. Anggota DPR yang tidak bisa membedakan antara orang dan institusi. Kecuali kalau kita menyerang pribadi. Tapi itu pun Sobat Era sekalian, kalaupun menyerang pribadi, saya sudah katakan, itulah resiko kalau kita menjadi public person atau public figure. Ya, jadi person of public. Jadi kalau kita person of public seperti saat ini, seperti yang saya lakukan, ya saya harus siap menerima kritik, menerima serangan, dan lain sebagainya. Malah saya bacakan kan, Refli Harun provokator, Refli Harun goblok dan tolol, Refli Harun orang pecatan yang sakit hati, Refli Harun kaki tangan apa, titipan atau pemerintah, seperti itu. Kenapa begitu? Ya, biar kita bertanggung jawab terhadap ranah publik ini. Jangan kita selalu minta lindungi, belum apa-apa minta lindungi ITE, dan lain sebagainya. Toh, saya selalu berkali-kali mengatakan, orang tidak akan buruk kalau dikritik. Orang tidak akan hina karena dia dihina. Orang buruk dan hina karena kelakuannya sendiri. Salah satunya adalah diberikan amanah tapi tidak menggunakan kekuasaan, kewenangannya dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan amanah tersebut. Malah justru sebaliknya mencuri dari negara. Nah, itulah yang hina, itulah yang kemudian harus kita kritik terus-menerus. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja soal buzzer RP yang
banyak juga digunakan oleh pemerintah untuk disosialisasikan, entah menyukseskan apa. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaper, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.